Hai teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan teman saya yang akan menjelaskan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baik, saya akan memperkenalkan teman saya yang ada di samping. Baik, teman saya akan menjelaskan materinya, yaitu yang pertama, hakikat wawasan Nusantara. Kedua, mengapa wawasan Nusantara itu penting. Dan yang ketiga yaitu sumber-sumber yang melatar belakangi berkembangnya konsep wawasan Nusantara terdiri dari sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Keempat, penjelasan bagaimana dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mardia S dengan NIM 1914040007. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan hidup berbagai keberagaman aspek kehidupan baik agama, suku, budaya, pulau, bahasa, serta sudut pandang, namun tetap disatukan dalam wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kita hidup mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai segala perbedaan dan keberagaman. Kita justru dapat menjadikan bangsa Indonesia atau keberagaman menjadi nilai yang strategis dalam memajukan bangsa dan mengisi kemerdekaan dan mencapai cita-cita mulia bangsa. Pertanyaan selanjutnya, kenapa wawasan Nusantara penting? Karena memiliki peranan untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, pendapat, fraksi-fraksi antara kelompok dan konteks sosiologis, politis serta demokrasi yang dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja selama tidak mengganggu keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Di sini juga kita akan menjelaskan sumber-sumber yang melatar belakangi berkembangnya konsep wawasan Nusantara. Yang pertama itu latar belakang historis. Konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut. Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Selanjutnya, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Deklarasi Juanda 1957 merupakan perubahan atas Ordonansi 1939 yang berintik mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah.
Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Kita juga akan menjelaskan tentang latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politik, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah, utuh, dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional ini merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukuan atau pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah tadi penjelasan historis, sosiologis, dan politis. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana dinamika dan tantangan Nusantara. Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan. Di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui, konsep dasar wilayah kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Wawasan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tentang diri dan lingkungannya. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu adalah wadah, isi, dan tata laku. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi, interrelasi, dan lingkungan sekitar. Salah satu pedoman bangsa Indonesia dalam wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara disebut wawasan Nusantara. Adapun tantangannya yaitu tantangan implementasi Nusantara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang dengan top-down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterlambatan dan tidak merupakan ancaman bagi integritas. Dunia tanpa batas berkembang, impact dan perkembangan masyarakat globalisasi. Dikaitkan dengan dunia tanpa batas merupakan tantangan wawasan Nusantara. Itulah tantangan dinamika bagi Nusantara. Itulah penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan. And bye-bye. Selamat berjumpa lagi.